Batas input makin dekat. Tapi masih bingung cara input M1F Bappenas 2026. Oh no! Tenang, di video ini kita bahas langkah-langkah penginputan khusus user K8. Lengkap, jelas, dan mudah dipahami. Mouse bunyi klik-klik-klik, menu banyak bikin panik. Daripada bengong sambil melirik, subscribe dulu biar asik. Belajar yuk Hans. Tempatnya ilmu buat kamu dan aku. Belajar yuk Hans. Seru menarik informatif selalu. Pertama, silakan buka browser dan ketikkan alamat web iMonef yaitu e-monef.bappenas.go.id. Selanjutnya pengguna akan diarahkan ke halaman portal aplikasi iMonef. Setelah itu pilih menu masuk. Masukkan ID login dan password. Saat pertama login aplikasi iMonef, ID login K8 underscore kode satker. Password default iMonef Gen 4. Setelah itu klik menu masuk. Selanjutnya, masukkan email yang ingin didaftarkan pada kolom alamat email. Lalu klik daftar. Sistem akan mengirimkan tautan aktivasi ke email yang telah didaftarkan. Buka email yang telah didaftarkan, kemudian klik tombol verifikasi email. Muncul notifikasi email berhasil diverifikasi, lalu klik login sekarang. Masukkan email yang telah didaftarkan dan password M1F Gen 4, lalu klik masuk. Masukkan kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi baru, lalu klik simpan perubahan. Muncul notifikasi berhasil, lalu klik masuk ke aplikasi. Masukkan email dan password yang telah didaftarkan, lalu klik masuk. Selamat, Anda telah berhasil login. Pada menu beranda, berisi informasi umum iMonef, yaitu profil, pengumuman, kalender, informasi batas akhir pelaporan, dan riwayat akses akun. Tersedia juga menu untuk tampilan gelap atau terang. Klik di sini untuk tampilan layar penuh. Klik menu profil untuk lihat profil, bantuan, dan logout. Klik di sini untuk menutup atau membuka menu. Klik menu dashboard, lalu pilih satuan kerja pada menu sidebar. Menu dashboard memuat ringkasan informasi hasil pelaporan yang telah dilakukan, antara lain informasi profil anggaran, status pelaksanaan, kemanfaatan, dan kelengkapan pelaporan bulanan. Panel kelengkapan komponen berisi rekap partisipasi pelaporan per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan. Pengguna mulai melakukan penginputan pada menu pelaporan. Klik menu pelaporan, kemudian pilih komponen satker pada menu sidebar. Halaman ini memuat rekapitulasi data per satker seperti kode, nomenklatur, alokasi dan realisasi anggaran serta persentasenya. Nilai persentase pada kolom pelaksanaan merupakan nilai average yang sumbernya diperoleh dari kumpulan komponen yang telah dilaporkan. Selanjutnya, pengguna dapat mengklik kode satker yang ditampilkan untuk melihat data komponen. Lalu muncul rekapitulasi data per komponen di masing-masing RO. Informasinya terdiri dari kode, nomenklatur, alokasi dan realisasi anggaran dan persentasenya serta status kelengkapan pelaporan bulanan. Klik nomenklatur komponen untuk menentukan target dan melaporkan realisasi bulanan.
Pengguna perlu menentukan volume target selama 1 tahun anggaran. Volume target dapat diubah maksimal 12 kali. Selanjutnya, menentukan target pelaksanaan bulanan. Data ini hanya dapat diisikan 1 kali selama 1 tahun anggaran. Angka persentase disusun per bulan dengan pendekatan kumulatif. Riwayat persentase target pelaksanaan hanya akan muncul apabila data komponen terdeteksi sama seperti tahun anggaran sebelumnya. Jika sudah yakin menentukan volume dan target pelaksanaan bulanan, klik Simpan Data. Riwayat perubahan berisi riwayat perubahan volume target komponen, dilengkapi dengan rincian tanggal hingga keterangan waktu. Sebaran pelaksana merupakan kumpulan satker yang teridentifikasi melaksanakan komponen yang sama persis dengan pengguna. Setelah menentukan volume dan target, akan muncul panel pelaporan komponen bulanan. Pelaporan komponen terdiri dari realisasi fisik, realisasi anggaran, pelaksanaan, dan status kemanfaatan. Klik tombol biru pada kolom aksi untuk memulai entry data pelaporan. Masuk ke panel pelaporan. Pertama, isikan form capaian realisasi. Kolom realisasi fisik diisi capaian fisik suatu RO. Nilainya menggunakan angka absolut dan pencatatannya secara parsial di masing-masing bulan. Jika belum ada realisasi fisik, pengguna dapat entry dengan angka 0. Kolom realisasi anggaran bersifat read-only, nilainya secara otomatis berdasarkan aplikasi MonFKU. Kolom rincian realisasi bersifat opsional, dapat digunakan untuk memperjelas detail capaian fisik. Pengguna dapat memberikan nilai dan satuan yang diukur sebagai informasi tambahan. Lanjut ke form status pelaksanaan. Pilih tahapan pelaksanaan berdasarkan kondisi pelaksanaan pada periode bulan tersebut. Rentang persentase melekat di masing-masing kategori. Persentase dimaksud bukan merupakan persentase serapan anggaran atau persentase realisasi fisik. Kolom progres diisi dengan nilai persentase sesuai dengan rentang persentase pada kategori yang dipilih. Nilai persentase menggambarkan progres pelaksanaan pekerjaan pada komponen yang dilaporkan. Tombol status kemanfaatan dapat diklaim sudah apabila komponen telah memiliki capaian realisasi fisik minimal 1 dan tahapan komponen sudah masuk pada kategori pelaksanaan. Pada kolom catatan, pengguna wajib mengisikan narasi terkait progres pelaksanaan komponen sesuai dengan kategori yang telah dipilih. Lanjut ke form bukti pelaksanaan. Unggah dokumen digunakan untuk mengunggah bukti dukung pelaksanaan komponen dalam format PDF dengan cara klik menu Choose File. Kemudian pilih file PDF yang ingin diunggah dengan ketentuan ukuran file maksimal 5 MB. Tautan bukti digunakan untuk memberikan data bukti pelaksanaan melalui tautan seperti foto, video, dan lainnya. Pastikan tautan dapat diakses secara publik dan bukan informasi yang bersifat rahasia. Terakhir, pengisian form permasalahan. Pengguna diwajibkan memilih salah satu atau lebih dari satu kategori masalah. Kategori masalah disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di masing-masing bulan pelaporan. Kategori masalah yang telah dipilih akan memperlihatkan kolom keterangan di masing-masing kategorinya. Pengguna diwajibkan untuk mengisi kolom tersebut dengan ketentuan minimal 15 karakter per kategori. Apabila permasalahan telah terselesaikan, pengguna dapat klik tombol masalah terselesaikan.
Jika semua data sudah dipastikan benar dan lengkap, silahkan klik simpan data. Penginputan pelaporan komponen untuk user K8 telah selesai untuk 1 bulan. Nice. Selanjutnya, kembali ke panel pelaporan komponen bulanan untuk melakukan entry pada bulan berikutnya. Untuk mencetak atau mengunduh pelaporan, klik menu Generate. Untuk mencetak laporan dalam bentuk PDF, klik Cetak PDF. Lalu pilih komponen Satker. Pilih nomenklatur satuan kerja. Kemudian pilih jenis perhitungan. Jenis periode bulanan atau triwulan sebelum memulai proses cetak. Dan seperti inilah hasilnya. Untuk mengunduh laporan dalam format Excel, pilih Unduh Excel, lalu pilih komponen Satker. Pilih nomenklatur satuan kerja dan bulan sebelum memulai proses unduh. Inilah hasilnya dalam format Excel. Untuk mengakhiri penggunaan aplikasi atau logout, silahkan klik menu profil berikut, kemudian pilih keluar. Setelah logout, akan kembali ke halaman login aplikasi. Kurang dari 15 menit sudah selesai. Mudah dan cepat kan? Ngopi pagi makan ketan. Tutorial selesai tanpa beban. Kalau videonya membantu teman, like dan subscribe jangan dilupakan. Belajar yuk Hans, tempatnya belajar. Bersama kita bisa, yuk mulai sekarang.